Halo ALJ Belajar, kembali lagi bersama saya Gong Lili. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai trik cepat menentukan atau menyelesaikan nilai limit fungsi trigonometri. Nah, materi limit trigonometri ini ada di kelas 12 ya. Nah, di matematika peminatan. Nah, untuk menyelesaikan nilai suatu limit trigonometri, itu ada dua tipe umum soal. Yang pertama, menentukan nilai limit trigonometri. Nah, jika bentuknya seperti contoh nih, contoh yang pertama. Jadi, caranya seperti limit di aljabar, ya. Kalian tinggal substitusikan nilai x ke bentuk fungsi yang diberikan ini dengan nih. Nah, dia x-nya mendekati berapa? Kalau di sini x-nya mendekati pi per 2, berarti x itu nilainya berapa? Kalau pi itu berapa sih nilainya pada trigonometri? Ya, 180. Berarti kalau dia pi per 2, berarti kalau dia pi per 2, berarti kan 180 kalian dibagi 2, yaitu 90. Nah, jadi setelah itu kalian bisa nih substitusikan. Jadi sin 2 kali 90 tambah cos setengah kali 90. Itu. Sin 2 kali 180. Ini akan menjadi sin 180. Tambah cos setengah kali 90. Dia adalah 45. Sin 180 itu berapa? Ya, 0. Sin 180 itu 0. Dan cos 45 itu adalah setengah akar 2. Nah, ya bagi yang lupa bagaimana menentukan nilai dari suatu trigonometri, kalian bisa cek di video YouTube saya yang lagi satu ya. Nah, coba cari-cari aja di sana bagaimana menentukan nilai trigonometri dan nilai sudut berelasi pada trigonometri. Oke, balik lagi ke soal ini yang nomor 1 nih. Nah, sekarang karena 0 ditambah setengah akar 2, ya 0 ditambah berapapun, nah ini pasti hasilnya adalah setengah akar 2. Jadi inilah jawaban dari limit trigonometri ini. Bisa? Kita coba soal lagi satu. Oh, ketutup dia ya. Yang kedua, limit x mendekati pi, limit sin setengah x per sin sepertiga x untuk x mendekati pi. Nah, ini saat kita ganti x-nya itu dengan pi, yaitu 180. Jadinya apa nih? Ini setengah x ya. Jadinya sin setengah kali 180 per sin sepertiga kali 180. Oke. Jadinya 180 bagi 2 sin 90 per sin 180 bagi 3, iya 60. Sin 90, 1. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. 1 bagi setengah akar 3, ini akan menjadi 1 per akar 3 kali 2. Kan itu setengahnya ini. Atau 2 per akar 3. Kalau mau dirasionalkan, kalikan sekawannya. Maka ini akan menjadi 2 per 3 akar 3. Karena 2 kali akar 3, akar 3 kali akar 3. Oke, bisa? Nah, soal-soal di limit trigonometri yang kayak gini nih sedikit. Yang banyak itu yang tipe yang kedua ini, yaitu menentukan nilai limit trigonometri x mendekati a, tetapi kalau kita substitusikan langsung nilai x-nya ini, dia hasilnya 0 per 0. Contohnya ini, limit x mendekati 0 untuk ini. Berarti kita ganti sekarang kalau polosan. Sin 2 kali 0 per 3 kali 0. Dapatnya sin 0 per 0. Sin 0 itu berapa? Iya, sin 0 itu 0.
per 0. Kalau kalian ketemu bentuknya 0 per 0 kayak gini, ini belum pasti atau ini bentuk yang belum tentu. Jadi kalian harus ubah dulu. Jadi kalian harus lanjutkan ini dulu. Lanjutkannya itu kayak gimana? Nah, bentuk ininya yang harus kalian pahami dulu. Itu ada sifat-sifat limit seperti berikut. Nah, nih. Jadi ini ada trik cepatnya. Nah, ini udah perluasan dari sifat limit ya, dari teorema Apit. Jika ada sin dibagi suatu aljabar, ya, ini variabel sama-sama X, maka hasilnya itu tinggal ambil koefisien depannya aja. Kemudian aljabarnya dibalik, sinnya di bawah juga sama, ambil koefisien depannya aja. Habis itu tan dengan aljabar sama, aljabar dengan tan sama, tan dengan sin digabungkan atau sin dengan tan sama. Intinya rumus ini bisa kalian gunakan jika kalian ketemu suatu soal menentukan nilai limit trigonometri yang hanya ada sin, tan, dan suatu aljabar. Nah, contohnya ya, biar tidak bingung melihat gimana sih penerapannya, langsung saja. Nih soal yang pertama. Oke, nih. Sin 6x per 3x. Nah, tadi kan saya udah bilang tuh, kalau udah ada limit x mendekati 0, suatu sin per aljabar itu adalah jawaban A per B. Sin per tan iya, tan per sin iya, aljabar per sin iya, kayak gitu. Jadi ini jawabannya kan ini langsung 6 per 3. Oke, gampang kan? Nah, tidak ada waktu sampai 1 menit nih, 10 detik kayaknya enggak. Kita lanjut. Nah, nih soal yang kedua. Nah, agak dikembangkan dikit lagi soalnya. Tapi caranya gimana? Gampang. Kalian tinggal ubah, pokoknya biar dia ada pasangan satu di atas, satu di bawah. Nah, seperti ini kan udah sin 2x kali, udah perkalian nggak ada tambah kurang dan di sini. Di bawahnya ada x kuadrat. Jadi, sin 2x kali tan 7x. Nah, x kuadrat ini kan bisa diubah dia menjadi x kali x. Ya nggak? Nah, sekarang kalau kalian lihat, nah ini saya sengaja pasangkan. Emang cari nih pasangannya. Kan sama aja dia kan, sin per aljabar atau tan per aljabar. Jadi koefisien depannya apa nih kalau untuk yang ini? Iya, jadi jawabannya adalah 2 per 1 kali 7 per 1. Atau hasilnya 14. Gampang kan? Oke, jadi kalian kalau udah ketemu soal-soal matematika, ya walaupun dia bentuknya trigonometri, logaritma, atau apapun itu, kalian tuh harus punya sugesti bahwa soal itu gampang dan bisa kalian selesaikan. Gitu. Oke, soal yang ketiga. Nah, ini sin pangkat 4x per 3x kuadrat kali tan x. Nah, masih adanya bentuk sin, aljabar, dan tan. Perkalian, tidak ada tambah atau kurang. Tinggal kalian pecah biar dia berpasangan. Ya. Sin pangkat 4 berarti sin x kali sin x kali sin x kali sin x. Nah, 1, 2, 3, 4. Per 3x pangkat 3. Nah, kalau ada 3x pangkat 3, berarti yang dipangkatkan itu yang mana? Ya, itu juga harus hati-hati karena saya banyak banget nih. Kadang-kadang kalau saking kecepatannya keliru nih 3x pangkat 3 dengan 3x dipangkatkan 3. Nah, coba lihat bentuk yang di atas dan di bawah ini berbeda. Kalau yang di atas ini kan tidak ada kurung serentak gitu dia antara 3 dan di belakang x itu. Ini artinya pangkat 3 itu hanya milik si x. Jadi x-nya aja yang ada 3. Beda halnya dengan yang di bawah. Kalau dia dalam kurung 3x pangkat 3, ya, baru ini 3x kali 3x kali 3x. Nah, nih ya. Oke. Kelihatannya sepele, simpel gitu. Tapi kalau kaliannya buru-buru, tidak fokus, habis itu ya udah, salah. Ya.
Oke, berarti 3x pangkat 3 itu sesuai dengan yang bentuk yang di atasan ya. Berarti yang ini 3x kali x kali x kali tan x. Ya. Nah, 3x itu nih aja 3 kali x kan bisa digabung gitu loh. Oke. Nih, nah udah ada pasang-pasangannya. Nah, dia udah punya pasang-pasangannya nih. Jadi sin, aljabar, dan tan nggak ada yang ngejomblo. Jadi langsung nih jawabannya. Ini hasilnya 1/3. Yang ini 1/1. Kalau ini 1/1 kali 1/1. Oke. Jelaskan jawabannya? 1/3. Bisa? Oke, gampang kan? Lanjut lagi, soal yang keempat. Nah, ini di sini saya sediakan 10 soal untuk latihan. Nah, sekarang sin per, nah ada tanda pengurangan 3x kurang tan 2x. Nah, ini nggak boleh dipasangkan langsung. Lalu gimana caranya? Nah, ini kalau model soal yang kayak nomor 4 ini, pastikan dulu bentuknya itu hanya ada sin, aljabar, dengan tan. Ya, pokoknya 3 itulah. Nggak ada cos di sini. Kalau yang cos itu ada di slide selanjutnya. Nah, jika bentuknya kayak gini, kalian bisa tambahkan. Ya. Jadi di atas kalian kalikan 1/x atau bagi x, di bawah juga kalikan 1/x, kayak gitu. Ya, semuanya. Jadi yang di atas menjadi sin 7x per x per yang di bawah 3x per x min tan 2x per x. Nah, jadi kalau di atas kita bagi x, di bawah juga bagi x, itu setara dia, tidak mengubah hasil. Oke? Nah, untuk yang di atas ini, sin 7x per x, dia hasilnya 7/1. 7/1 itu kan 7 kan? Per, yang di bawahnya menjadi 3/1, dikurangi 2/1, atau 7/3 kurang 2. 3 kurang 2 itu adalah 1. Jadi jawabannya 7/1 yaitu 7. Nah. Oke. Kita lanjutkan aja soal yang kelima. Nah, nanti kalau ada yang belum jelas, kalian bisa komen di bawah video ini ya. Yang ini, mirip kan dengan soal nomor 4? Jadi kalian bisa kalikan di atas dengan 1/x, di bawah dengan 1/x. Ya, bagi semuanya bidang dengan x, semua bagian gitu, bidang. Jadi ini limit x mendekati 0 menjadi sin 6x per x, ya. Kemudian ditambah sin 4x per x per, di bawah ini akan menjadi sin 2x per x. Udah? Nah, lihat nih. Sin 6x per x ini dia udah berpasangan atas bawah. Jawabannya adalah 6/1 tambah 4/1 per 2/1. Atau jadinya 6 tambah 4/2. 6 tambah 4, 10 per 2, 5. Bisa? Oke, selanjutnya. Nah, jika terlalu cepat, kalian bisa skip ya, gitu, ulang lagi videonya nanti. Yang keenam. Nah, nih. Sin 6x per 3 kali cos 2x, di mana x-nya mendekati 0. Nah, ada cos nih tiba-tiba. Nah, karena cos ini dia perkalian, gitu kan. Jadi gampang saja. Jadi yang berpasangan kan udah sin dengan, nah ini kan bisa dipasangkan nih. Jadinya nanti kalian bisa kayak pecah gitu dia. Sin 6x per 3x kali limit x mendekati 0, yaitu untuk 1/cos 2x. Khusus jika dia ada cos, langsung kayak gini, masih dalam bentuk fungsi yang di awal pertanyaan soal ini kan sin 6x per 3 kali cos 2x. Hanya perkalian aja di sini, tidak ada tambah atau kurang. Jadi kalian bisa pecah kayak gini.
Kemudian di bagian cos-nya itu tinggal ganti X-nya itu dengan 0. Ini akan menjadi, bagian ini akan menjadi yang ini. Dia akan menjadi 6/3. Sedangkan untuk cos itu dia akan menjadi 1 per cos 2 kali 0. 2 kali 0, ya 0. Cos 0 itu berapa? 1 kan? Oke, berarti jawabannya kan 6/3 kali 1/1. 6/3, 2. Jadi ini jawabannya 2. Langsung. Oke, soal yang ke-7. Nah, sekarang ini nih, X tan 3X per 1 min cos kuadrat 2X. Nah, jika ada 1 min cos, cos min 1, kayak gitu dia. Jadi kalian harus ingat teori trigonometri di kelas 2. Nah, mungkin nanti saya akan buatkan videonya khusus untuk bentuk-bentuk perubahan trigonometri. Nah, ini saya beli catatan nih. Catatan. Jika ada 1 dikurangi cos A, ini akan menjadi 2 sin kuadrat setengah A. Kedua, jika ada 1 min cos kuadrat A, dia akan menjadi sin kuadrat A. Nah, coba perhatikan dua bentuk rumus trigonometri ini yang udah saya perluas. Nah, jika dia di soal hanya 1 dikurangi cos A, di awalnya nggak kasih kuadrat, maka jawabannya adalah 2 kali sin kuadrat setengah dari A. Jika ini 1 min cos, contohnya ya 1 min cos 2X, ini akan menjadi 2 sin kuadrat setengah dari 2X. Ini kan bisa coret nih. Jadinya 2 sin kuadrat X. Jadi 1 min cos 2X itu adalah 2 sin kuadrat X. Kalau ada 1 min cos 4X, dia akan menjadi 2 sin kuadrat 2X. Kalau ada 1 min cos kuadrat 2X, ini akan tetap menjadi sin kuadrat 2X. Kayak gitu. Itu bedanya. Ya. Nah, untuk soal yang ini, nomor 7. 1 dikurangi cos kuadrat 2X. Ini termasuk bentuk yang nomor 1 atau yang kedua? Ya, pinter semua ya. Ini adalah bentuk yang kedua. Bentuknya 1 dikurangi cos kuadrat 2X. Jadi kita ubah dulu bentuk itu, karena di cosnya itu ada tambah atau kurang ya. Jadi kita ubah, sesuaikan dengan rumus-rumus yang di trigonometri yang udah kalian pelajari di sebelumnya. Per, ini akan menjadi sin kuadrat 2X ya. Coba kalau dia cosnya dikuadratkan yang pertama, jadi jawabannya adalah sin kuadrat 2A. A itu adalah apapun yang di sini dia sama gitu. Ya, kalau umpamanya dia 1 min cos 2X tanpa isi kuadrat, baru dia sudutnya akan jadi setengah. Ini sudut ya. Jika udah ada sin kuadrat kayak gitu, jadi ini tinggal kalian pecah. Ya, karena kan udah ada aljabar, tan, dan bentuk sin kan, nggak ada cos sekarang. Jadi sin kuadratnya bisa dilepas, dipecah. Jadi sin 2x kali sin 2x. Nah, jadinya kan dia udah bisa dipasang-pasangkan nih. X itu dengan sin 2x, tan 3x itu dengan sin 2x. Paham kan? Jadinya bentuk yang ini x per sin 2x, dia jadinya setengah kali yang tan 3x per sin 2x jadinya 3/2. Kalau ini dikalikan, dia akan jadi 3/4. Oke. Gimana? Bisa? Kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang ini 2x tan x per cos kuadrat x min 1. Nah, tadi kan rumusnya itu saya tulis ulang lagi biar makin ingat. Yang baru belajar, coba sambil latih kepekaan otaknya ya dan fokusnya. Cepat nggak ngafalin gitu loh. 1 dikurangi cos A, jawabannya itu adalah
2 sin kuadrat setengah A. Kalau ada 1 min cos kuadrat A, hasilnya adalah sin kuadrat A. Nah, sekarang di soal, dia cos kuadrat X kurang 1. Sedangkan rumusnya itu satunya duluan kan, 1 dikurangi cos kuadrat A. Gimana? Sama saja, kalau 1 dikurangi cos kuadrat X, nah kalau A itu X, itu sama dengan sin kuadrat X. Kalau cosnya duluan, coba kita kalikan ini dengan min 1. Kali dia min 1, jadinya apa? Kan min 1 tambah cos kuadrat X sama dengan min sin kuadrat X, kan itu kan? Atau cos kuadrat X min 1 itu adalah min sin kuadrat X. Ya, itu dia di sini. Jadi, bentuknya dia itu akan menjadi 2X kali tan X per min sin kuadrat X. Nah, untuk nilai limitnya. Nah, kemudian ini dipecah. 2X kali tan X per min itu milik semuanya, berarti di sini sin X kali sin X. Nah ya, berarti ini jawabannya itu adalah 2 per min 1 kali 1 per 1. Jadi jawabannya adalah min 2. Oke, jelas? Soal selanjutnya. 1 kurang cos 2X per 2X sin 4X. Nah, ini bisa ya. 1 min cos 2X. Berarti dia rumus yang yang pertama, yang ini. Karena tidak ada kuadrat. Jadi ini bisa diubah menjadi limit X mendekati 0. Dia akan menjadi 2 sin kuadrat setengah A. Setengah A di sini adalah 2X per 2X kali sin 4X. Jadinya, sin kuadrat setengahnya kan coret kan? Ya, sin kuadrat X. Sin kuadrat X kan bisa dipecah. X mendekati 0, 2 sin X kali sin X per 2X kali sin 4X. Oke. Udah pasang-pasangnya aja sin, sin. Jadi ini jawabannya 2 kali bagian ini menjadi setengah kali 1/4. Nah, ini kan saya coret. Oke, jawabannya 1/4. Bisa? Nah, kalau ada soal yang seperti nomor 10. Soal 10 ini gimana caranya? Nah, udah kalian ubah lagi ya. Nah, untuk soal nomor 10 silakan coba kalian kerjakan sendiri. Ya. Untuk latihan soal-soal untuk trigonometri yang lain, menentukan nilai limit trigonometri yang lain nanti akan saya upload di part selanjutnya. Ya. Nah, ini silahkan kalian jawab dulu, tulis di komentar. Untuk jawabannya nanti akan di-share di part yang kedua. Oke, itu dulu materi hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa.